Ini sangat kental. Gumam Qin Chen, hatinya bergerak, tubuhnya bergetar, dan niat membunuh yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, yang secara langsung menghilangkan niat membunuh yang tersisa di tubuhnya. Meskipun niat membunuh di laut dalam ini jauh lebih mengerikan daripada di laut luar, namun masih jauh lebih lemah daripada air laut mati yang dikendalikan oleh Qin Chen. Pada saat ini, leluhur Wan Guming, leluhur iblis darah, dan Xuan Guilaomo juga memasuki laut dalam. Mereka bertiga mengaktifkan niat membunuh mereka sendiri dan menekan niat membunuh di sekitarnya. Meski tidak senyaman dan sesantai Qin Chen, namun tidak memalukan. 4 aliran cahaya dengan cepat terbang melintasi laut bagian dalam laut mati, membelah udara menjadi 4 jurang dangkal yang panjang. Cek, cek, apakah ini niat membunuh laut mati? Tidak lebih dari itu. Setelah terbang sejenak, leluhur Wan Guming berkata dengan santai. Wan Gu Senior, ini karena kita memiliki air laut mati yang diberikan oleh orang dewasa, dan karena kita memahami air laut mati, ketahanan kita terhadap niat membunuh di sini telah meningkat pesat. Jika tidak akan mudah bagi kita melakukannya. Lagi pula, niat membunuh di laut mati hanyalah krisis paling mendasar di laut pedalaman. Masih banyak bahaya lain di laut pedalaman. Ucap Xuan Guilaomo menjelaskan. Haha, itu karena budidayamu terlalu lemah, tapi bagiku, bahkan tanpa air laut mati, aku bisa dengan mudah merajalela di laut dalam ini. Ucap leluhur Wan Guming tampak bangga. Dia baru saja selesai berbicara. Pada saat ini, suara hantu melolong tiba-tiba terdengar di seluruh lautan. Badai gelap yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh wilayah laut di depan mereka. Di lapisan ruang angkasa, gelombang uap air hitam pekat berubah menjadi guratan. Badai gelap dengan cepat melanda ke arah sini. Kecepatan terbentuknya badai gelap ini sangat cepat. Terlihat jelas bahwa laut di depan mata semua orang tenang beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap, badai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Dalam sekejap, lapisan ruang muncul di depan mata semua orang. Seluruh tempat diselimuti oleh badai hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti tirai langit, dengan cepat menyapu Qin Chen dan mereka berempat. Tuanku, ini adalah badai laut mati. Bencana alam di laut mati. Badai tersebut mengandung niat membunuh luar angkasa yang menakutkan. Selain itu, mungkin ada binatang hantu yang kuat. Ucap Xuan Guilaomo tampak terkejut dan buru-buru berseru. Badai laut mati juga menjadi bencana bagi penguasa kawasan terlarang seperti dia. Pada saat ini, Qin Chen melihat badai gelap telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Badai laut mati ini sangat menakutkan. Sekali terlibat, bahkan penguasa area terlarang pun mungkin tidak akan selamat. Selain itu, badai laut mati adalah tempat favorit para monster hantu untuk bersembunyi. Mereka memiliki kemampuan alami untuk berintegrasi dengan badai dan dapat dengan bebas berpindah-pindah dan berjalan di tengah badai, namun para kultivator hantu yang kuat harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan erosi badai. Di sini, binatang hantu ini dapat memburu para kultivator hantu dengan tidak hati-hati. Tubuh dan kekuatan para kultivator hantu juga sangat bermanfaat bagi binatang hantu tersebut. Tapi sekarang, master seperti Qin Chen, leluhur Wan Guming, dan Xuan Guilaomo telah menghadapi badai laut mati yang sangat menakutkan di laut mati. Seolah-olah langit hitam akan datang, Qin Chen dapat melihat bahwa kehampaan tak berujung di sekelilingnya diselimuti langit hitam. Kemanapun badai melanda, kekosongan itu terkoyak. Air laut mati ada di mana-mana di dalamnya, dan amarah badai mengamuk di semua sisi. Mengaum, tidak ada cahaya di dunia. Badai mengerikan menyelimuti Qin Chen dan lainnya dalam sekejap. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan menyerbu, dan Qin Chen serta yang lainnya mengaktifkan kekuatan magis mereka untuk menahan invasi niat membunuh yang mengerikan ini. Yang paling santai di antara mereka tentu saja adalah Qin Chen. Meskipun badai laut mati sangat menakutkan, namun masih jauh tertinggal dari mata air laut mati. Ketika niat membunuh ini menghantam tubuhnya, itu tidak melukai tubuhnya sama sekali. Di sisi lain, meskipun leluhur Wan Guming tidak akrab dengan laut mati, ia memiliki tingkat budidaya tertinggi. Setelah melahap jiwa beberapa orang seperti penguasa makam kematian, jiwa leluhur Wan Guming telah pulih 50% hingga 60%. Dikombinasikan dengan air laut mati dan domain segudang tulangnya, saat badai menimpanya, hanya jejak terakhir yang tersisa. Adapun leluhur iblis darah dan iblis Xuan Guilaomo, mereka tidak begitu santai. Mereka menggunakan air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen untuk membentuk perisai pertahanan di sekitar tubuh mereka, mencoba yang terbaik untuk menahan erosi badai.
Badai yang tak terhitung jumlahnya merobek mereka berdua, dan leluhur iblis darah tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Tubuh lautan darahnya sangat kuat di dunia luar, tetapi akan sangat dibatasi di Laut Mati, karena semakin besar tubuhnya, semakin kuat pula serangan badai Laut Mati, dan jangkauan terkena dampak niat membunuh Laut Mati juga akan lebih besar, jadi dia hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia normal untuk melawan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan penguasa daerah terlarang seperti Xuan Guilaumo dan Raja Hantu Senming, leluhur iblis darah jarang masuk jauh ke Laut Mati. Hanya di darat dia bisa menjadi tak terkalahkan. Namun, yang mengejutkan leluhur iblis darah dan Xuan Guilaumo adalah setelah mereka menggunakan air Laut Mati yang diberikan oleh Qin Chen untuk melawan, mereka menemukan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh badai Laut Mati pada mereka sebenarnya jauh lebih lemah. Keduanya sangat terkejut, terutama Xuan Guilaumo. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi badai Laut Mati ini. Terakhir kali dia menghadapi badai Laut Mati ini adalah ribuan tahun yang lalu. Dia dan Raja Hantu Senming berjuang untuk melawan dan akhirnya melarikan diri. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kali ini, dia sebenarnya merasa sedikit rileks. Ada masa depan jika Anda mengikuti orang dewasa. Tepat ketika Xuan Guilaumo terkejut, tiba-tiba, suara gemuruh samar terdengar. Xuan Guilaumo mendongak dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulang di tengah badai. "Tuan, hati-hati, itu binatang hantu," ucap Xuan Guilaumo buru-buru berseru, dan segera mengaktifkan domain miliknya, membentuk pertahanan di sekeliling dirinya. Qin Chen mendongak dan melihat sekilas bahwa bayangan hitam di badai Laut Mati sebenarnya adalah ikan yang aneh. Binatang hantu ikan yang padat itu langsung membentuk badai kelompok yang menakutkan dan menyapu mereka. Kelompok Qin Chen semuanya adalah orang-orang kuat di dunia. Aura dunia bawah yang keluar dari tubuh mereka seperti suar cahaya di badai gelap, menarik binatang hantu itu seperti bertemu hiu berdarah. Bahkan di air laut di bawahnya, ada beberapa binatang hantu kuat yang memproyeksikan pikiran spiritual mereka ke atas. Binatang hantu yang padat itu sangat cepat. Bercampur dalam badai, mereka berkerumun seperti belalang. Segala jenis aura pembunuh yang aneh, serta kekuatan magis alami binatang hantu itu sendiri, membentuk serangkaian serangan yang menakutkan, yang hampir membuat Qin Chen kewalahan. Qin Chen dan yang lainnya sepenuhnya tercakup di dalamnya. Yang pertama menerkam adalah sekelompok ikan aneh. Berbadan gelap dan bertanduk hitam tajam di kepalanya. Semua ikan aneh ini dengan cahaya hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Dari tanduk tajam di kepala mereka, seberkas cahaya hitam meledak, niat membunuh melonjak ke depan, memotong kehampaan, bercampur dengan bilah kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. "Tuan, hati-hati, itu adalah sekelompok binatang hampa bertanduk hitam," ucap Xuan Guilaumo meraung dan hendak bergegas ke depan Qin Chen. "Tidak masalah, serangan ini tidak akan menyakitiku, jadi biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan oleh binatang hantu ini," ucap Qin Chen berbicara dengan acuh tak acuh dan mengambil langkah maju dan langsung meninju. Dengan suara gemuruh, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul, secara langsung meledakkan kekuatan magis dari binatang hampa bertanduk hitam itu. Kemudian, kekuatan tinju yang mengandung niat membunuh spasial yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan binatang hampa bertanduk hitam di kepalanya benar-benar terkoyak, berubah menjadi garis-garis niat membunuh yang gelap yang terus melonjak dalam kehampaan. "Kekuatan niat membunuh ini, ambillah," ucap Qin Chen dengan lembut mengumpulkannya, dan aura pembunuh yang diubah oleh binatang hampa bertanduk hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Qin Chen terkejut menemukan bahwa niat membunuh yang diubah oleh binatang hampa bertanduk hitam ini dapat diserap oleh tubuhnya. Meskipun itu hanya jejak yang tidak berarti, itu sebenarnya sedikit meningkatkan tingkat kultivasi asli di tubuhnya. Wajah Qin Chen tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Setelah saya menyerap kekuatan murni dunia bawah, akan ada banyak kerugian. Tapi mengapa asal-usul binatang hantu ini tidak hanya meningkatkan kultivasi saya, tetapi juga tidak memiliki terlalu banyak efek samping?" Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Hal ini agak tidak masuk akal. Pada saat ini, setelah Qin Chen membunuh banyak monster hampa bertanduk hitam, dia segera datang untuk membunuhnya lagi, seolah-olah pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras seperti badai. "Saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Karena saya dapat meningkatkan kultivasi saya, tunggu apa lagi?" pikir Qin Chen tertawa keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan esensi di tubuhnya. Niat membunuh luar angkasa bergabung ke dalam kekuatan tinjunya dan langsung menyapu pemandangan itu.
Setiap kali Qin Chen meninju, badai niat membunuh yang mengerikan melanda. Setidaknya ribuan binatang hampa bertanduk hitam terbunuh. Sosok Qin Chen bergerak melewati badai. Setiap kali dia terbang, dia akan mengambil ribuan dari mereka. Kekuatan magis, esensi darah, dan niat membunuh dari binatang hampa bertanduk hitam yang terbunuh ini semuanya diubah menjadi energi hitam, yang diserap oleh Qin Chen, perlahan-lahan meningkatkan budidayanya. Namun, dengan membunuh binatang hampa bertanduk hitam di tengah badai, Qin Chen tidak hanya meningkatkan budidayanya, tetapi juga mengolah tinju dewa pembunuh ruang angkasanya sendiri. Dalam sekejap, sejumlah besar binatang hampa bertanduk hitam jatuh dan berubah menjadi nafas murni dan ditelan oleh Qin Chen. "Tuan, kamu terlalu kuat." Di sampingnya, Xuan Guilaomo dan yang lainnya semuanya tercengang. "Hahaha, Tuan Muda Chen perkasa. Tuan Muda Chen, saya, Wan Gu, di sini untuk membantu Anda." Melihat Qin Chen membunuh binatang hampa di badai laut mati, leluhur Wan Gu Ming tiba-tiba tertawa, sabit kematian muncul di tangannya dan dia tiba-tiba menebasnya, meletus menjadi pelangi gelap. Segera setelah pelangi panjang ini menyapu, ratusan binatang hampa bertanduk hitam mati di bawah cahayanya. Setelah melihat ini, Xuan Guilaomo dan leluhur iblis darah juga saling membunuh. Keduanya sering mengambil tindakan, dan banyak binatang hampa bertanduk hitam jatuh satu demi satu. Hal yang paling menakutkan tentang binatang hampa bertanduk hitam ini adalah jumlahnya terlalu banyak dan padat, dan begitu terbungkus dalam badai laut mati, mereka akan mudah terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Tapi sekarang, dengan Qin Chen mengambil tindakan dari depan, Xuan Guilaomo dan yang lainnya tidak perlu khawatir akan dikepung. Dengan seluruh kekuatan mereka membunuh banyak binatang hampa bertanduk hitam secara berurutan, meninggalkan monster hantu berserakan ke segala arah. Xuan Guilaomo merasa sangat bahagia. Kapan mereka bisa bertindak begitu berani di tengah badai laut mati? Itu benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Dalam sekejap, banyak binatang hampa bertanduk hitam yang jatuh, dan sejumlah besar kekuatan diserap dan dimakan oleh Qin Chen. Setelah bertarung, binatang hampa bertanduk hitam ini akhirnya menjadi ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Bahkan ada yang bergegas menuju ke arah laut mati di bawah. Dengan keras, dia tiba-tiba menyelam ke dasar laut dan meraung ke arah Qin Chen. "Tuan, binatang buas bertanduk hitam ini telah melarikan diri." Ucap Xuan Guilaomo muncul dengan terengah-engah dan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya binatang hantu yang dia bunuh dalam badai laut mati ini melarikan diri ke segala arah. Binatang hantu ini terlalu lemah. Ucap Qin Chen merasakan tubuhnya dan merasa sedikit kecewa. Meskipun dia membunuh sejumlah besar binatang hampa bertanduk hitam, budidaya binatang hampa bertanduk hitam ini tidak kuat. Meskipun dapat meningkatkan budidayanya, itu tidak jelas. Jika saya ingin mencapai puncak dari tahap akhir transendensi tingkat kedua, saya khawatir saya membutuhkan monster hantu dalam jumlah besar. Gumam Qin Chen menatap laut mati di bawah, dan hatinya sedikit bergerak. Di laut mati di bawah, Qin Chen bisa merasakan ada binatang hantu yang lebih kuat yang mengintai. Dengan raungan, sosok Qin Chen bergoyang dan terbang langsung menuju laut mati di bawah. Dengan keras, dia mengikuti banyak binatang hampa bertanduk hitam ke laut mati. "Tuan, apakah Anda menyelam ke laut mati?" Melihat adegan ini, Xuan Guilaomo dan leluhur iblis darah tertegun sejenak, dengan ekspresi kusam di wajah mereka. "Hei, apa yang kamu takutkan? Ayo turun bersama." Dengan keras, leluhur Wan Gu Ming terkekeh, dan mengikuti Qin Chen ke laut mati. Leluhur iblis darah dan Xuan Guilaomo saling memandang, tersenyum pahit, dan bergegas turun tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, Qin Chen menyelam ke laut mati. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki laut mati, dan dia langsung masuk ke laut mati di laut pedalaman. Saat dia memasuki laut mati, jejak air laut mati dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, aura niat membunuh yang mengerikan terus mempengaruhi tubuhnya. Niat membunuh di laut mati memang kuat. Gumam Qin Chen, tubuhnya bergetar. Niat membunuh di laut mati begitu kuat sehingga hampir setara dengan kekuatan asli dari Master Transcendent rangkap 3 Super. Jika penguasa area terlarang biasa yang masuk, dia akan terluka jika dia ceroboh. Namun, niat membunuh tampaknya jauh lebih lemah dibandingkan dengan mata air laut mati. Pikir Qin Chen membandingkannya dengan hati-hati. Meskipun air di laut dalam sangat menakutkan, masih ada celah tertentu antara air laut mati di mata-mata air laut mati,
dan Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa perbedaan khusus di antara keduanya, tetapi untuk sesaat, dia belum bisa membedakannya. Aku tidak terlalu khawatir tentang itu sekarang, domain luar angkasa. Ucap Qin Chen hanya merasakannya sesaat, lalu dia langsung melepaskan domain spasialnya. Dalam sekejap, ruang di sekitar Qin Chen diselimuti, membentuk penghalang spasial yang unik, membungkusnya di dalamnya. Air laut mati yang awalnya menyelimuti dirinya dengan cepat ditolak oleh domain luar angkasa ini. Niat membunuh dari laut mati yang dia alami juga dengan cepat melemah pada saat ini, dan sangat dilemahkan oleh domain tersebut. Setelah Qin Chen memasuki laut mati, 3 suara letusan segera terdengar, dan ketiga Wan Gumingzu mengikuti Qin Chen ke laut mati. Dia segera mendatangi Qin Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia merasa bahwa dengan air laut mati, dia sekarang dapat melakukan perjalanan ke banyak tempat yang tidak dapat dia kunjungi sebelumnya. Kalian di sini, ucap Qin Chen hanya melirik beberapa orang dan melihat ke depan. Binatang hampa bertanduk hitam yang sebelumnya dikejar Qin Chen jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan berani mengikuti mereka ke laut mati. Saat Qin Chen masuk, binatang hampa bertanduk hitam ini memamerkan gigi mereka dan berbalik menyerang. Huff! Qin Chen mencibir dan langsung melompat. Dia meninju, air laut melonjak, dan dalam sekejap, ribuan binatang hampa bertanduk hitam meledak dan berdarah. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang juga tersenyum, mengayunkan sabit kematian, dan membantai di air laut. Dalam sekejap, binatang hampa bertanduk hitam dengan cepat dibunuh oleh Qin Chen dan yang lainnya. Binatang hampa bertanduk hitam ini akhirnya ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di depan mereka ini begitu menakutkan. Mereka tidak hanya mengejar mereka ke laut mati, tetapi mereka juga hampir tidak terpengaruh oleh niat membunuh di laut mati. Mereka segera melarikan diri, dan saat melarikan diri, mereka mengeluarkan serangkaian raungan sonik, dan raungan keras itu dengan cepat menyebar ke seluruh dasar laut. Tuan, binatang buas bertanduk hitam ini meminta penyelamatan. Ucap Xuan Gui Laomo berkata buru-buru. Tanpa penjelasannya, Qin Chen pun melihat tujuan dari binatang hampa bertanduk hitam tersebut. Tidak lama setelah teriakan dari binatang hampa bertanduk hitam tersebut terdengar. Pusaran air muncul di kehampaan di depan, dan banyak bayangan hitam langsung terbang keluar dari pusaran air. Sekelompok binatang hantu lain muncul di dasar laut. Binatang hantu baru ini bukanlah seekor ikan, melainkan sekelompok tentara udang. Masing-masing prajurit udang ini ditutupi baju besi hitam pekat, dan ada paku di baju besi itu. Mata merah mereka menatap Qin Chen dan mereka berempat dengan dingin. Tombak hitam pekat terguncang oleh tubuhnya, langsung menembus arus deras, merobek jurang terbuka di laut mati. Setiap prajurit udang setidaknya memiliki tingkat budidaya yang transenden. Pasukan yang terdiri dari binatang hantu transenden. Tuan, hati-hati, ini adalah salah satu binatang hantu yang lebih kuat di laut mati, udang hantu air hitam. Mereka suka berburu kemana-mana. Mereka bahkan akan memanfaatkan badai di laut mati untuk menyerang dan memburu para kultivator hantu di tanah terlantar kami. Ucap Xuan Gui Laomo segera berkata ketika dia melihat hantu binatang itu muncul di pusaran air. Apakah mereka semua binatang hantu yang transenden? Bagaimana bisa ada begitu banyak transendensi di laut mati ini? Ucap Qin Chen diam-diam terkejut. Ketika Qin Chen terkejut, mata Wan Gumingzu bergerak dan dialah yang pertama membunuh. Tuan Muda Chen, biarkan bawahanmu yang memimpin untukmu. Meskipun dia tidak cukup pintar, dia juga bisa melihat bahwa Qin Chen telah memburu binatang hampa bertanduk hitam untuk menyerap energi gelap di tubuh mereka. Sekarang dia melihat udang hantu air hitam yang lebih kuat. Dia segera mengambil inisiatif untuk menyerang. Sabit kematian menari dan terbang seketika. Pelangi ini langsung mendidih di air laut, melintasi kehampaan, dan langsung diledakkan ke pasukan udang air hitam. Tiba-tiba, puluhan udang air hitam berubah menjadi ketiadaan dan langsung dicincang dan diledakkan. Kultivator hantu asing, matilah. Para pemimpin kelompok udang air hitam semuanya kaget dan marah, lalu mengeluarkan raungan samar. Mereka sebenarnya memiliki kesadaran mandiri. Banyak udang air hitam datang lagi untuk menyerang bersama. Mereka cerdas dan tidak berbeda dengan kultivator hantu biasa. Mereka tahu taktik dan formasi. Ketika dia mengangkat tangannya, bayangan senjata yang menakutkan itu berubah menjadi pusaran air badai, dan benar-benar memblokir sabit kematian dari leluhur Wan Guming. Kelompok transendensi tingkat pertama dan transendensi tingkat kedua bersatu untuk membentuk formasi besar, yang sebenarnya mampu menahan serangan leluhur Wan Guming. Bahkan di laut mati,
serangan leluhur Wan Guming sangat ditekan, tapi tetap saja mengejutkan. Qin Chen mendengus dingin saat ini. Pasukan binatang hantu yang dibentuk oleh transendensi tidak boleh diremehkan. Namun baginya, lebih banyak melatih kekuatan magisnya juga dapat meningkatkan kekuatannya. Dia meninju dengan pukulan, dan niat membunuh melonjak di angkasa. Dia menghantam pusat pusaran yang dibentuk oleh pasukan udang air hitam. Segera, pusaran mulai runtuh. Banyak udang air hitam berubah menjadi bubuk dan diringkas menjadi sumber aslinya. Benar saja, ini suplemen yang bagus. Ucap Qin Chen langsung merasakan esensi dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Hah? Kekuatan dan aura monster hantu ini semuanya berada pada tingkat transenden, tapi mereka tidak menggunakan hukum keteraturan, dan mereka tidak memiliki kekuatan magis transenden yang nyata. Setelah melahap sumber udang air hitam ini, Qin Chen langsung memahaminya. Tak heran jika makhluk hantu transenden di laut mati sama berharganya dengan kubis, ternyata udang hantu air hitam ini tidak sama dengan yang ada di dunia luar. Untuk mencapai transendensi normal, Anda harus melalui banyak kesulitan dan bahaya, menemukan jalan unik, dan melanggar aturan dan tatanan surga untuk mencapai terobosan yang sukses. Namun udang air hitam di depannya ini hidup di laut mati sepanjang tahun. Dalam lingkungan laut mati yang begitu menakutkan, tubuh, kekuatan, dan nafas mereka dapat dengan mudah memasuki alam transendensi, namun tatanan budidaya dan pemahaman mereka tentang aturannya, nyatanya belum mencapai ranah transendensi. Ini adalah binatang hantu aneh yang unik di laut mati. Hanya di laut mati binatang hantu seperti itu bisa dikembangbiakkan. Tidak heran, ada begitu banyak binatang hantu yang kuat di laut mati, tetapi sangat sulit bagi para pembudidaya hantu di tanah terbengkalai untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sangat sulit selama ratusan juta tahun untuk membuat kemajuan apapun. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti bahwa ketika mereka dipenjara di sini, Raja Hantu Senming dan yang lainnya adalah orang kuat tingkat master di area terlarang. Ada begitu banyak binatang hantu yang kuat di sini, tetapi mengapa mereka masih transendensi rangkap 3? Dan sangat sulit untuk mencapai kemajuan apapun. Transendensi tingkat ketiga termasuk dalam alam tatanan abadi. Bagi orang kuat di alam ini, jika ingin meningkatkan kekuatannya, mereka harus melakukan terobosan dan memperbaiki aturan ketertiban. Namun binatang hantu di laut mati hanya memiliki aura asli yang kuat di tubuhnya, selain aura pembunuh yang kuat. Ia tidak memiliki kekuatan keteraturan dan aturan. Dapat dikatakan bahwa membunuh monster hantu ini tidak memberikan banyak manfaat bagi banyak pembudidaya hantu di tanah terlantar. Selain mendapatkan kristal jiwa pembunuh untuk meningkatkan ketahanan seseorang terhadap niat membunuh di laut mati, hal ini memiliki sedikit efek lainnya. Tapi Qin Chen berbeda. Bagi Qin Chen, binatang hantu di sini jelas merupakan suplemen yang paling dia butuhkan saat ini. Jadi setelah melihat begitu banyak udang air hitam yang transenden, Qin Chen tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, dan pupil matanya bahkan memancarkan cahaya hijau redup. Hal ini membuat Wan Gumingzu dan yang lainnya di samping terlihat bingung. Mereka hanyalah sekelompok binatang hantu yang tidak berguna. Mengapa Shao Chen melihat udang hantu air hitam di depannya seolah-olah dia sedang melihat sekelompok wanita cantik telanjang? Hahaha, bunuh, ucap Qin Chen tertawa keras. Tidak peduli dengan pikiran Wan Gumingzu dan yang lainnya, dia melompat dan meninju kelompok udang air hitam di depannya lagi. Kali ini, Qin Chen langsung mengaktifkan gerakan pembunuhan spasialnya. Dalam sekejap, jurang besar terbuka di laut mati di depannya. Sepanjang jalan, semua udang air hitam yang disentuh meledak dan esensi aslinya ditelan langsung ke dalam tubuh Qin Chen. Segera ada arus hangat mengalir bolak-balik di antara sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Pada akhirnya, arus hangat ini berkumpul ke ruang asli di tubuh Qin Chen, memperkuat kekuatan aslinya. Terlebih lagi, setelah udang air hitam ini meledak, batu kristal hitam muncul di tempat kepala beberapa udang air hitam berada, dan Qin Chen langsung mengambilnya ke tangannya. Ini seharusnya menjadi kristal jiwa pembunuh di tubuh binatang hantu itu. Ucap Qin Chen melirik 7 atau 8 kristal jiwa di tangannya, dan dengan sapuan kesadarannya, dia merasa bahwa kristal hitam ini mengandung niat membunuh yang kuat. Selain niat membunuh, kristal ini juga mengandung gumpalan kekuatan jiwa ilahi. Saya ingin tahu apa pengaruh kristal jiwa ini terhadap saya. Qin Chen tidak ragu-ragu dan langsung menyerap niat membunuh dan kekuatan jiwa ilahi yang terkandung dalam kristal jiwa niat membunuh ini. Setelah beberapa saat, sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi dan nafas niat membunuh memasuki tubuh Qin Chen.
Qin Chen terkejut saat mengetahui bahwa lautan jiwa ilahi miliknya sebenarnya juga sedikit meningkat. Hal ini membuat Qin Chen semakin bersemangat. Penguasa area terlarang lainnya di tanah terlantar memburu monster hantu dan menjarah kristal jiwa pembunuh mereka untuk memahami kekuatan niat membunuh dalam kristal jiwa pembunuh ini. Tapi Qin Chen justru sebaliknya. Kekuatan niat membunuh dalam kristal jiwa niat membunuh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mata air laut mati. Yang lebih dipedulikan Qin Chen adalah kekuatan jiwa ilahi dalam kristal jiwa niat membunuh ini. Dengan kekuatan jiwa ini, intensitas lautan jiwa Qin Chen dapat ditingkatkan, memungkinkan dia dengan cepat mencapai puncak akhir transendensi tingkat kedua dan memasuki alam tatanan abadi tingkat ketiga. Bunuh! Teriak Qin Chen, dan tiba-tiba dia seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, dan dengan cepat bergegas menuju pasukan udang air hitam di depannya. Pembudidaya hantu sialan, beraninya kamu membenci kami seperti ini, serang. Tindakan Qin Chen membuat udang air hitam ini sangat ketakutan dan marah. Udang air hitam yang memimpin tiba-tiba mengeluarkan suara kaget dan marah, udang air hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membentuk formasi yang memenuhi langit. Formasi ini digabungkan satu sama lain untuk membentuk formasi besar, yang dengan cepat bergerak menuju Qin Chen untuk menekannya. Udang air hitam ini biasanya bertindak secara kolektif. Di Laut Mati ini, mereka adalah penguasa satu pihak, membunuh dan menjarah di mana-mana. Kebanyakan orang kuat tidak berani mengambil alih mereka. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Sekarang menjadi sangat ganas, dan air laut ke segala arah tiba-tiba melonjak, membentuk jeram dan pusaran air yang menakutkan. Udang air hitam yang padat berkumpul bersama. Dibandingkan dengan binatang hampa bertanduk hitam, mereka tahu cara bertarung dan dilahirkan sebagai ras petarung. Dalam sekejap, Qin Chen dikelilingi oleh pusaran badai yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Chen, saya akan membantu Anda. Setelah melihat ini, leluhur Wan Guming dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu, mereka melompat satu persatu dan datang untuk membunuh. Meskipun mereka tidak mengerti apa pengaruh udang air hitam ini terhadap Qin Chen, karena Tuan Chen membutuhkannya, sebagai bawahannya, mereka tidak akan mengabaikannya. Lupakan, biarkan aku yang melakukannya. Ucap Qin Chen melihat pemandangan di depannya, menggelengkan kepalanya, melangkah keluar, dan langsung menampilkan domain spasialnya. Bidang luar angkasa yang menakutkan dengan cepat menyebar. Saat domain luar angkasa Qin Chen menyebar, telinga Qin Chen tiba-tiba mendengar semburan suara klik yang tajam. Ini adalah niat membunuh laut mati di air laut yang dengan gila-gilaan menekan kekuatan luar angkasa Qin Chen. Bagian dalam laut mati adalah dunia yang penuh dengan niat membunuh. Bagaimana bisa orang luar dibiarkan menggunakan kekuatannya secara sembarangan di laut mati ini? Tapi Qin Chen tidak takut. Tidak seperti master lain di area terlarang, pemahaman Qin Chen tentang niat membunuh di laut mati jauh melebihi transendensi rangkap 3 di tanah terlantar. Aura pembunuh dari mata air laut mati memenuhi tubuhnya, dengan suara ledakan, dua niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba bertabrakan di kehampaan. Dengan berkah dari niat membunuh Qin Chen sendiri, aura pembunuh dari laut mati langsung diimbangi secara ekstrim. Dalam sekejap, domain luar angkasa Qin Chen, diberkati oleh kekuatan niat membunuhnya, langsung menyelimuti area sekitarnya. Tidak jauh dari situ, Xuan Guilaumo tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan melebarkan matanya saat melihat pemandangan ini. Qin Chen tidak memperhatikan keterkejutan Xuan Guilaumo, dan langsung menggunakan labirin luar angkasa untuk memotong kekosongan dalam jarak 100.000 mil menjadi ribuan keping dalam sekejap. Dalam sekejap, udang air hitam yang ada di sekitarnya dengan niat membunuh langsung terbagi ke wilayahnya masing-masing, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Labirin luar angkasa Qin Chen bahkan dapat menahan penguasa area terlarang, jadi menahan udang air hitam yang terbagi ini tidak menjadi masalah. Kemudian, Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan membunuh spasialnya, dan dengan ledakan, ruang terbagi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan niat membunuh spasial yang menakutkan. Niat membunuh seluas langit menyapu, dan udang air hitam di dalamnya segera meledak dan berubah menjadi energi murni yang menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Selain itu, Qin Chen tidak repot-repot menyingkirkan beberapa kristal jiwa yang muncul setelah udang air hitam meledak, dan langsung mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Qin Chen jelas merasakan bahwa asal-usul dan jiwa dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan, dan dia selangkah lebih dekat ke puncak level kedua akhir. Di samping, Xuan Guilaumo dan yang lainnya membuka mulut karena terkejut. Lord Hades layak menjadi tuanku, gumam Xuan Guilaumo dengan ekspresi membosankan. Di masa lalu,
Dia dan Raja Hantu Senming telah bertemu dengan begitu banyak udang air hitam sehingga mereka akan bertarung setidaknya selama beberapa bulan sebelum pergi dengan luka-luka. Tapi sekarang, begitu banyak udang air hitam yang dibunuh oleh Qin Chen dalam sekejap. Ini agak terlalu ganas. Haha, menyegarkan sekali, ucap Qin Chen merasakan sumber tubuhnya dan sedikit bersemangat. Setelah membunuh begitu banyak udang air hitam, sumbernya telah meningkat secara signifikan. Namun, Qin Chen sekarang perlu menyerap terlalu banyak asal jika dia ingin menerobos. Pasukan udang air hitam saja tidak cukup. Di mana menemukan lebih banyak monster hantu? Qin Chen berpikir keras. Qin Chen tahu betul bahwa jika dia ingin menerobos sekarang, tidak cukup hanya mengandalkan binatang hantu tingkat pertama dan kedua ini. Tuanku, sekarang kita telah masuk jauh ke dalam Laut Mati, haruskah kita kembali? Pada saat ini, Suan Guilaumo buru-buru mendatangi Qin Chen dan dengan sungguh-sungguh berkata, Laut Mati itu dalam dan menakutkan. Jika kita pergi turun lebih jauh, lalu disinilah beberapa binatang hantu raksasa benar-benar hidup di Laut Mati. Begitu kita memasuki wilayah mereka, saya khawatir itu berbahaya. Niat awal Suan Guilaumo adalah untuk mengingatkan Qin Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa Qin Chen tiba-tiba menjadi bahagia setelah mendengar kata-kata Suan Guilaumo. Mata Qin Chen menunjukkan antisipasi. Sebelum Suan Guilaumo selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas menuju kedalaman Laut Mati. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Suan Guilaumo tercengang. Leluhur Wan Guming mendatangi Suan Guilaumo dan menepuk pundaknya. Oke, jangan kaget. Tuan Muda Chen sudah melangkah jauh, kenapa kamu tidak cepat mengejar? Begitu kata-kata itu keluar, leluhur Wan Guming segera bergegas menuju tempat di mana Qin Chen pergi. Di belakangnya, Suan Guilaumo dan leluhur iblis darah juga buru-buru mengikuti. Semakin dalam Laut Mati, semakin menakutkan niat membunuh di sini. Secara bertahap, Qin Chen merasakan niat membunuh yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Namun menurut pemahaman Qin Chen tentang niat membunuh ini tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya, Suan Guilaumo dan yang lainnya sedikit tidak bisa bertahan. Jika bukan karena perlindungan air Laut Mati yang diberikan oleh Qin Chen, mereka tidak akan berani masuk jauh ke sini. Sepanjang jalan, Qin Chen dan yang lainnya bertemu dengan banyak binatang hantu lainnya, seperti binatang penyu belang hitam, binatang kepiting besi cakar raksasa dan lainnya. Kekuatan binatang hantu ini jauh lebih kuat daripada udang hantu air hitam, tapi semua itu belum mencapai level raksasa. Secara alami, mereka bertempur satu demi satu. Membunuh sepanjang jalan, tidak ada yang menemui. Bahaya karena kehadiran Qin Chen, tapi anehnya, tidak ada monster hantu tingkat raksasa yang terlihat. Apa yang terjadi, Suan Gui? Bukankah kamu bilang ada monster hantu tingkat raksasa di sini? Kita sudah lama berada jauh di dalam sana, kenapa kita belum melihatnya? Setelah membunuh untuk waktu yang lama, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hampir 1 hari telah berlalu, dan Qin Chen tidak sabar menunggu meskipun dia belum bertemu satu pun monster hantu tingkat raksasa. Di samping, Suan Guilaumo memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Yang lain bersembunyi dari binatang hantu di laut dalam, tapi Lord Hades, di sisi lain, fokus untuk menemukan binatang hantu tingkat raksasa. Dia buru-buru mendatangi Qin Chen dan berkata dengan hormat, Tuan, meskipun saya telah aktif di Laut Mati sepanjang tahun, ini adalah pertama kalinya saya datang ke laut yang begitu dalam. Di masa lalu, saya dan Raja Hantu Senming juga telah menyelam ke dasar laut beberapa kali, tetapi pada dasarnya di kedalaman itu kami kadang-kadang bertemu dengan monster hantu tingkat raksasa, dan kami biasanya memancing mereka ke permukaan, tapi setelah menyelam begitu dalam seperti hari ini, saya belum pernah bertemu dengan monster hantu tingkat raksasa, dan saya tidak tahu situasi spesifiknya. Ucap Suan Guilaumo dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah binatang hantu di sini ditakuti oleh nafasku? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen terus masuk jauh ke dalam Laut Mati. Saat dia melangkah lebih dalam, Qin Chen segera merasakan bahwa atmosfer pembunuhan di sekitarnya semakin kuat, dan Suan Guilaumo dan yang lainnya secara bertahap merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Tempat ini terlalu dalam, dan ini adalah pertama kalinya Suan Guilaumo dan leluhur iblis darah menyelinap masuk. Setelah Qin Chen dan yang lainnya menyelam ratusan juta mil, tiba-tiba, sekelompok binatang hantu raksasa seperti ular laut muncul di depan mereka. Semua monster hantu ini memancarkan aura yang menakutkan, dan yang terlemah semuanya adalah monster raksasa puncak transenden tingkat kedua. Masing-masing berukuran besar,
panjangnya puluhan ribu kaki, berenang di laut dalam yang gelap. Dan terdapat titik terang di tubuh mereka, dan akar lembut seperti tentakel bercahaya di kepala mereka. Mereka terus-menerus berenang dan berkedip, seolah-olah sedang berkomunikasi satu sama lain. Di dasar laut gelap yang tak berujung ini, monster hantu mirip ular raksasa ini berkumpul bersama, dan niat membunuh mereka yang mengerikan memadat menjadi pusaran air yang menakutkan, menutupi dasar laut yang dalam, memberikan rasa takut yang kuat kepada orang-orang. Tuan Muda Chen, sebenarnya ada begitu banyak ular laut di sini. Ucap leluhur Wan Guming dengan hati-hati mendatangi Qin Chen dan berkata dengan penuh semangat. Pada kedalaman ini, bahkan dia harus mengaktifkan air laut mati untuk menahan niat membunuh di sekitarnya. Jika tidak, maka akan sangat sulit untuk bertahan terlalu lama di sini. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta ular panggang? Ucap Wan Gumingzu dengan ringan, dan sabit kematian di tangannya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan dia tidak sabar untuk segera maju. Tapi begitu dia selesai berbicara, sambil berdengung, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ular laut terang, besar yang berenang tanpa sadar di kedalaman laut tiba-tiba tampak setengah khawatir. Dengan keras, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya pada ular laut terang ini menyala, dan petir yang menakutkan bersinar terang di dasar laut, menerangi dasar laut yang gelap. Tuanku, ini adalah binatang guntur belut dewa. Ini adalah salah satu spesies paling kuat di laut mati. Ini jauh melampaui perbandingan binatang cangkang, penyu bergaris hitam dan udang air hitam sebelumnya. Sial, kita telah menghancurkan ke negeri ajaib, sarang bawah laut belut guntur, ini sudah berakhir sekarang. Ucap Suan Gui Laomo mengeluarkan suara ketakutan, dan wajah gelapnya menjadi pucat karena ketakutan dalam sekejap. Pada saat ini, mata Qin Chen juga memperhatikan binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan kelompok menakutkan tersebar di seluruh jurang gelap di dasar laut. Selain itu, di antara kelompok binatang guntur belut dewa ini, Qin Chen tampaknya samar-samar melihat keberadaan aura transendensi rangkap 3 yang kuat. Ada binatang guntur belut dewa tingkat raksasa yang bersembunyi di cahaya langit, dan bahkan ada lebih dari satu. Tampaknya ada semacam formasi yang terbentuk di dasar laut, sehingga mustahil bagi orang untuk melintasi kolam guntur meski hanya setengah langkah. Qin Chen sangat bersemangat, setelah mencari sekian lama, akhirnya dia menemukan binatang hantu raksasa itu. Saat ini, matanya berbinar. Segala bahaya dan ketakutan dilupakan olehnya. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia langsung menuju tempat gemuruh jauh di dalam laut. Aduh, Tuan Chen, tunggu kami. Ucap leluhur Wan Guming berteriak tergesa-gesa dan mengejarnya. Setelah itu, Wan Gumingzu dapat melihat sepenuhnya pemandangan di bawah ini. Mau tak mau dia merinding di sekujur tubuhnya dan rambutnya berdiri tegak. Bahkan dengan pengetahuannya, itu agak menyeramkan. Ada terlalu banyak binatang guntur belut dewa di bawah sana, dan setiap binatang guntur belut dewa memiliki ribuan titik terang di tubuhnya. Selain itu, masing-masing binatang guntur belut dewa ini memiliki tingkat budidaya transendensi puncak tingkat kedua. Di dasar laut di depan mereka, belut dewa hitam dan penjara serta binatang guntur terbang kemana-mana. Sepertinya mereka merasakan pendekatan Qin Chen dan yang lainnya, dan wilayah laut yang kedalamannya ratusan juta mil di dasar laut benar-benar terbalik. Cahaya guntur yang menakutkan itu seperti lautan luas, memenuhi seluruh dasar laut dalam sekejap dan melonjak ke depan.